Intinya mari kita sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan bahwa kita bisa bertemu di sini. Yang saya hormati Pak Verly, mestinya Profesor ya, Profesor Verly karena udah apu ya. Pak Bayu yang mewakili Pak Mehmet ya. Pak Mehmet betul ya panggilannya. Pak Muhammad, saya dekat dengan Pak Muhammad jadi saya tahu makanya namanya Pak Mehmet. Oh ya Prof Anhar yang hadir di Jogja, ini juga teman lama saya, Ibu Sherly, Pak Hairul, Pak Reza, Pak Yazis ini juga teman lama saya. Dan kolega-kolega yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi saya dulu pertama menjadi pegawai negeri tahun 84 di Kementerian Pertahanan. Kemudian tahun 2006 saya ditarik oleh BIN ya menjadi salah satu direktur, kebetulan direktur Nubika ya, Nuklir, Biologi dan Kimia. Jadi intelijen dibilang nuklir dan kimia ya. Saya kebetulan pendiri juga, saya yang mendirikan direktorat ini. Jadi alhamdulillah saya mengikuti sejarah sebagai pendiri ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih dengan ini Pak Tommy ini. Jadi saya pertama mengenal nuklir itu saya dulu pendidikan DKD Pak di Jogja. 8 bulan saya DKD bareng dengan Pak Pak siapa? Pak Tito siapa? Pak Toti dan kawan-kawan gitu satu lifting sama saya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih dengan Pak Hudi ya. Pak Hudi ini saya terkesan sekali, orangnya juga lucu ya. Kemudian Pak Jarot sekarang masih aktif sekali. Kemudian Pak Anhar ini hadir, jadi ini merupakan tokoh-tokoh yang tidak boleh kita lupakan ya. Selain Pak Hairul tentunya. Ini benar seperti tadi ya, siapa sih yang nggak kenal Pak Hairul gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tadi penting sekali ya, licensing ternyata didirikan tahun 2017 ya, baru sekarang kita jalan ya GTI, berarti memang licensing ini merupakan proses yang sangat panjang ya. Nah saya ingin menekankan bahwa selain ini ada yang namanya disarmament. Jadi di dunia ini mengenai persenjataan itu ada dua, yaitu disarmament sama arms control. Arms control adalah rezim-rezim untuk senjata yang boleh dipakai. Pistol, rudal, kan tidak dilarang. Kemudian ada senjata-senjata yang 100% dilarang. Ini masuk dalam rezim disarmament. Jadi nuklir, kimia, dan biologi itu 100% dilarang. Nah, tapi kenapa sekarang masih ada? Nah, inilah uniknya di sini. Jadi statement saya di sini yang perlu dicatat adalah bahwa nuklir ini adalah merupakan bahan yang sangat unik. Di satu sisi 100% dilarang, tapi sekarang ada. Contohnya Iran sama sekali tidak punya hulu ledak, tapi diulik oleh Amerika. Di sisi lain, Pakistan, India, dan Israel nyata-nyata punya hulu ledak, tapi tidak diutik-utik oleh Amerika. Kalau Korea Utara nggak usah disebut lah. Jadi ini merupakan hal yang sangat unik. Dan ini saya sangat setuju tadi disampaikan bahwa GTI ini merupakan tonggak ya. Benar-benar tonggak ya, karena nanti saya sampaikan ya. Jadi ini untuk disarmament itu ada 3 rezim ya. Kalau nuklir banyak ya, ada CTBT, ada CPPNM, ada OPCW ini masuk ke dalam kimia ya. Jadi untuk 3 bidang yang lain ada NPT, Non-Proliferation Treaty, ini benar-benar melarang senjata nuklir, tapi kenyataannya masih ada. Jadi ini ada istilahnya double standard ya dari mereka. Kemudian Biological Weapon Convention, ini dibuat tahun 72, tapi sampai saat ini belum bisa diberlakukan karena tidak ada sistem verifikasinya. Dan yang paling maju sekarang adalah Chemical Weapon Convention. Ini yang paling maju, sudah dilengkapi dengan sistem verifikasi. Nuklir ini termasuk yang benar-benar sebetulnya politis sekali. Ini
bidang ini dikenal sekarang di dunia dengan namanya CBRN ya. Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear. Tadinya itu NBC, Nuclear, Biological, and Chemical, kemudian ditambah radiologi. Sekarang ditambah lagi I, makanya ditulis I kecil ya, karena eksplosif. Jadi eksplosif sekarang dimasukkan ke dalam rezim disarmament, cuma belum ada konvensinya. Karena sekarang kan ada binary bomb, di mana dua cairan yang sama sekali tidak bahaya, kalau dicampur ini menjadi bahan peledak yang sangat mematikan. Nah, ini yang kemudian dimasukkan ke dalam CBRNI. Nah, ciri khas. Nah, ini statement saya, Pak. Ciri khas dari bahan yang sedang kita geluti sekarang ini adalah cirinya adalah dual use. Ya. Dual use, di mana di satu sisi ini digunakan untuk kesejahteraan, ya, peaceful uses. Tapi di satu sisi digunakan untuk non-peaceful uses atau hostile purposes. Nah ini dual use ini amat sangat sulit dibedakan. Amat sangat sulit dibedakan whether bahan biologi apakah untuk perang atau untuk bukan, bahan kimia. Ya. Demikian juga kalau nuklir sudah agak jelas, radiologi. Nah ini sekarang ada ratusan rumah sakit yang pakai bahan radiologi, 12.000 yang pakai. Nah ini kemungkinan bisa disalahgunakan ya. Ini efek dual use. KBRN mana KBRN? KBRN ya. Saya juga termasuk pendiri juga ya, KBRN. Dulu pelatihannya di BIN saya panggil gitu ya. Nah jadi untuk itu saya menyarankan kepada forum ini agar mempertimbangkan bukan hanya nuklir aja Bu, tapi aspek CBRN yang lain. Ya karena saya dengan Pak Herul juga baru mendirikan, lagi-lagi baru mendirikan yang namanya masyarakat Nubika. Nah ini dampaknya masih banyak sekali ya untuk biologi. Kemudian saran yang kedua, jadi selain angkutan Bu, ada baiknya nanti mendirikan LSP. Lembaga sertifikasi profesi. Jadi yang berarti di sini selain dapat sertifikasi dari Bapeten, itu sekarang dipersyaratkan oleh Indonesia dan juga dunia ya bahwa orang yang menyandang profesi itu harus ada sertifikatnya. Nah saya yakin untuk nuklir mungkin belum ada sertifikasinya, jadi ini jalannya panjang. Sebelum ada sertifikasi, nanti karena kita ini sebagai pendiri, kita membuat yang namanya standar kompetensi. Nah ini standar kompetensi ini alurnya panjang karena ada 9 level ya, level 1 sampai level 9. Nah apakah ini sudah ada atau belum? Kalau memang belum ada, mulai sekarang dipikirkan. Nanti saya ikut bantu lah ya. Jadi kita cari, nanti kita bikin ininya kompetensi. Misalnya untuk supirnya kompetensinya bagaimana, terus kemudian untuk pengangkutnya, untuk pengawasnya, dan sebagainya. Saya amat sangat yakin nantinya akan ditanyakan ini. Akan ditanyakan. Ini untuk sertifikasinya sudah ada atau belum? Ini biasanya panjang, sampai 5-7 tahun baru jadi. Apalagi kalau belum ada standar kompetensinya. Kalau sudah ada standar kompetensinya, kita tinggal mendirikan LSP. LSP ini juga mungkin sekitar 1 tahun. Setelah itu nanti kita ada yang namanya tempat uji kompetensi. Nah, jadi nanti ada tempat uji kompetensinya. Ya ini juga maaf uang juga ya. Karena nanti untuk sertifikasi ini harus bayar gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi saya ingin mengucapkan congratulations ya kepada Pak Reza, Pak Herul, Ibu Sherly, Pak Andiko, nggak hadir ya? Ada ya Pak Andiko mana? Ya selamat ya atas didirikannya GTI ini ya. Jadi ini merupakan batu loncatan ya. Saya yakin ini merupakan batu loncatan yang amat sangat bersejarah ini nantinya ya. Saya yakin nanti akan banyak saingan lagi, akan banyak GTI yang lain ya. Tapi nggak apa-apa, justru semakin banyak saingan, justru biasanya semakin punya harga ya, ada bargain ya, bargain posisinya naik ya. Dan selanjutnya
Saya yakin ya, tidak bisa diragukan lagi bahwa ini akan menjadi suatu benar-benar tonggak ya. Dan mari kita melihat kesananya ya. Jadi nanti tidak hanya untuk Indonesia aja, seperti tadi security culture. Saya ikut juga dulu paparan waktu yang pertama dulu. Saya menyampaikan beberapa clue, mestinya itu bisa dipakai itu ya. 2014 ya, yang dengan George University kalau nggak salah ya. Itu saya juga menyampaikan beberapa clue dari sisi intelijennya ya. Kalau saya bicara intelijen 24 jam nggak akan habis ya. Tapi paling tidak ini juga mudah-mudahan nantinya menjadi tonggak seperti security culture ya. Jadi mungkin sekalian ada 3 tonggak tadi ya, 3S, energi sama aplikasi. Satu lagi ini khusus ini dalam hal transportation. Jadi transportation mungkin menjadi satu pilar tersendiri nantinya. Siapa yang mengawali Indonesia ini? Karena transportation ini sekarang banyak sekali yang kita tidak aware ya. Contoh saja klorin, Pak. Klorin itu satu tangki itu di bawah. Bayangkan kalau itu roboh dan sebagainya. Terus belum lagi yang lain, nah nanti bisa merambah ke situ. Nah ini the whole ini menjadi salah satu mungkin pilar gitu ya, transportation. Karena saya juga pernah diundang oleh Jepang itu, oleh 2 ya, saya pernah diundang oleh intelijennya Jepang, BIN-nya Jepang, dan BIN-nya BIN-nya China ya. Yang ditanyakan adalah mengenai transportation. Karena Iran di Uyel-Uyel itu karena apa? Iran itu pengkayaannya pada saat pertama di Uyel-Uyel itu adalah masih 5%. Ya, kemudian di Uyel kedua 20%. Padahal untuk membuat senjata itu adalah 90%. Dia baru pengkayaan. Nah untuk pengkayaan itu syaratnya harus ada centrifuge. Nah yang dilihat ini adalah centrifuge-nya Pak. Nah centrifuge itu dipecah-pecah lagi. Komponennya. Nah itu yang di ekspor. Nah ini kaitannya juga nanti dengan export license. Gitu. Nah ini yang diamati oleh intelijen mereka adalah bahan-bahannya itu. Nah mereka bisa membuktikan bahwa Iran mengimpor secara terpisah gitu. Karena dilarang dia mengimpor secara terpisah paling banyak dari Pakistan ya, centrifuge-nya itu. Jadi ini yang menjadi alasan oleh Amerika, Iran ini di Uyel-Uyel gitu. Nah di Uyel-Uyelnya itu mau dicatat ya, Amerika pada tanggal 29 Januari 2002 mengumumkan bahwa Iran, Irak, dan Korea Utara itu adalah merupakan axis of evil. 3 poros setan. Jadi saya ini tampangnya kayak orang jahat ya, Israel itu pembunuh gitu. Nah saya ngasah pisau di depan rumah, orang pasti curiga saya akan membunuh. This is true ya, benar ya. Benar bahwa dulu George W. Bush mengumumkan 3 negara ini sebagai 3 poros setan. Nah kemudian benar kan baru pengkayaan sudah di Uyel-Uyel. Nah Irak, kebetulan waktu itu saya belum terlibat ya, jadi belum sempat bantu. Tapi pada saat Iran ada 2 resolusi yang saya punya peran, yaitu resolusi 1747 sama resolusi satu lagi kalau tidak salah 1813. Jadi resolusi 1747 waktu itu adalah bahwa Iran mau dikasih sanksi oleh PBB atas usul Amerika. Tapi waktu itu saya bilang kepada Kepala BIN Pak Samsir, Pak undang Dubes Iran. Dia datang ke BIN, dia sampaikan ini. Akhirnya saya bilang ke BIN, biarin aja Pak orang yang demo menentang bahwa agar Iran jangan dikasih sanksi, saya biarin gitu. Nah itu salah satu poin. Poin yang kedua adalah waktu itu saya minta izin kepada Pak Kepala BIN, Pak saya ingin ke Kemlu Pak. Saya bilang kepada waktu itu Ibu Retno Marsudi masih Dirjen Amerop, menterinya masih Pak. Bukan, setelah Pak Hasan.
Ya Pak Marty Natalegawa, saya bilang Indonesia harus jangan mendukung. Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB ya, di mana waktu itu Indonesia masih menjadi satu-satunya negara yang menolak sanksi. Karena secara logika, ya ini ahli nuklir semua. Secara logika baru pengkayaannya belum sampai 90% gitu. Nah inilah bukti-bukti ya bahwa nuklir ini penuh dengan intrik-intrik ya. Nah, saya yakin nanti angkutan juga begitu ya, mungkin akan banyak bersinggungan dengan intelijen ya. Karena ya tadi yang saya sampaikan, mereka punya taktik untuk dalam hal transportasi. Demikian, mohon maaf kalau terlalu panjang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.